Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahara Cahya Septiani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng anak, yaitu cerita rakyat Timun Emas. Kali ini saya tidak hanya mendongengkan saja, tetapi saya juga membawa sebuah media sebagai penambah suasana agar dongeng ini lebih terlihat menarik. Ini adalah pop-up books yang telah saya buat, dan di dalamnya ini terdapat gambaran-gambaran yang sesuai dengan alur cerita Timun Emas. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita ke dongengnya. Pada suatu hari, di tengah hutan tinggallah seorang janda yang hidup sendirian. Janda ini bernama Bo Sirni. Bo Sirni ini sudah ditinggal lama oleh sang suami karena sang suami meninggal dunia. Dan Bo Sirni tidak memiliki seorang anak. Di tengah perjalanannya dalam mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bo Sirni pun berkata, andaikan aku memiliki seorang anak, pasti pada saat mencari kayu bakar seperti ini, aku tidak kesepian, dan aku ditemani oleh anakku. Ia pun lanjut berjalan untuk mencari kayu bakar. Tetapi, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan raksasa. Bo Sirni sangat amat ketakutan. Ia pun berkata kepada sang raksasa, "Ampun raksasa, jangan makan aku. Dagingku sudah tidak enak. Kau akan rugi jika memakanku. Perutmu akan sakit nantinya." Sang raksasa pun berkata, "Hahaha, aku tidak ingin memakanmu. Aku barusan mendengar perkataanmu. Kau ingin memiliki seorang anak, kan? Kau tanamlah biji mentimun ini." Sang raksasa pun memberikan sebuah kantung kecil yang ternyata isinya adalah biji mentimun. Sang raksasa pun berkata kembali, "Tanamlah biji mentimun ini. Dan 2 minggu lagi akan ada satu timun yang sangat besar. Isinya adalah bayi. Aku ingin engkau menyerahkan anak itu ketika ia berumur 6 tahun. Setelah dia berumur 6 tahun, aku akan memakannya. Ingat janji itu." Bo Sirni pun mengikuti perintah dari sang raksasa. Ia menanam biji mentimun yang telah diberikan oleh sang raksasa. Setelah 2 minggu berlalu, banyak mentimun yang panen dari hasil yang diberikan oleh sang raksasa. Tetapi ada satu buah mentimun yang paling besar dan warnanya pun kuning. Tetapi pada saat terkena sinar matahari, warnanya berubah menjadi keemasan. Akhirnya, Bo Sirni pun membawa mentimun yang berwarna emas ini. Dan pada saat ia belah, alangkah terkejutnya ia, ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Ia pun memberikan nama bayi ini Timun Emas. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik, dan juga Bo Sirni sangat amat menyayanginya. Begitupun dengan Timun Emas. Ia sangat amat menyayangi Bo Sirni seperti ibu kandungnya sendiri. Mereka hidup bahagia, tetapi Bo Sirni sangat amat gelisah karena Timun Emas sudah menginjak usia 6 tahun. Ia tidak rela jika timun emas diberikan kepada sang raksasa untuk dimakan. Dalam tidurnya,
Karena tidurnya gelisah, ia pun dimimpikan oleh suara gaib. Suara gaib ini meminta ia untuk meminta pertolongan kepada seorang petapa di bukit gunung. Akhirnya, setelah Mbok Sirni dimimpikan, ia pun menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, petapa ini memberikan 4 bungkusan kecil yang mana isinya adalah biji mentimun, jarum, garam, dan juga terasi. Dan petapa ini berkata, "Jika engkau ingin menyelamatkan anakmu Timun Emas, berikanlah ia 4 bungkusan ini. Dan beritahukan kepada Timun Emas, ia boleh menggunakan 4 bungkusan ini apabila ia dalam bahaya." Mbok Sirni pun langsung memberikannya kepada Timun Emas, karena ia akan tahu bahwa hari ini sang raksasa akan mendatangi rumahnya. Benar saja, sang raksasa mendatangi rumah Mbok Sirni dan menagih janji Mbok Sirni. "Hei, ini sudah tahun ke-6. Di mana anakmu? Aku ingin memakannya. Aku sudah sangat lapar." Karena sebelumnya Mbok Sirni sudah menyuruh Timun Emas untuk lari melalui pintu belakang, Timun Emas pun sudah lari agar ia tidak bertemu dengan raksasa. Mbok Sirni pun berkata, "Maaf Tuan Raksasa, tetapi Timun Emas sudah pergi." Sang raksasa pun kesal karena ia merasa dibohongi oleh Mbok Sirni. Tetapi dengan kemampuannya, ia pun dapat melihat Timun Emas bahwa Timun Emas telah kabur. Ia pun mengejar Timun Emas. Pada saat ia mengejar Timun Emas, dan Timun Emas merasakan bahwa dia sedang dalam bahaya, Timun Emas pun teringat akan pesan Mbok Sirni. Pesannya yaitu, "Timun Emas, ini adalah 4 bungkusan yang dapat menyelamatkanmu dari kejaran raksasa. Kamu harus berlari sekencang mungkin. Tetapi, jika sang raksasa hampir menangkapmu, lemparlah satu persatu dari bungkusan ini apabila engkau sedang dalam bahaya." Akhirnya, Timun Emas pun melemparkan 1 bungkusan yang paling pertama, yang ternyata bungkusan itu berisi mentimun. Dan alangkah terkejutnya bahwa mentimun-mentimun itu berubah menjadi kebun mentimun yang sangat amat luas dan lebat. Sang raksasa pun terkecoh. Ia berhenti mengejar Timun Emas dan memakan semua mentimun-mentimun itu secara rakus. Dalam kesempatan ini, Timun Emas berlari sekencang mungkin agar raksasa tidak dapat mengejar kembali. Tetapi raksasa sadar bahwa ia telah membuang-buang waktunya. Ia pun mengejar Timun Emas kembali. Setelah ia mengejar Timun Emas kembali, karena badannya yang besar dan langkah kakinya yang luas, Timun Emas pun hampir terkejar. Dan ia pun hampir tertangkap oleh raksasa. Karena ia hampir tertangkap, Timun Emas pun melemparkan bungkusan yang kedua, yang ternyata bungkusan tersebut berisikan jarum. Alangkah terkejutnya Timun Emas karena jarum-jarum itu tumbuh menjadi pohon bambu yang sangat amat runcing. Raksasa pun kesakitan karena badannya tertusuk dan juga tergores oleh pohon-pohon bambu yang runcing ini. Ia sangat amat kesusahan untuk melepaskan dirinya dari pohon bambu ini. Tetapi karena tenaganya yang besar, dan ia juga habis mengisi tenaganya dengan mentimun yang banyak, sehingga hal seperti ini dapat dilalui
oleh raksasa dengan mudah. Walaupun badannya sakit-sakit, ia tetap dapat mengejar timun emas kembali. Karena timun emas merasakan bahaya, ia pun melemparkan bungkusan yang ketiga. Alangkah terkejutnya, bungkusan yang ketiga yang berisi garam ini berubah menjadi lautan yang sangat amat luas. Sang raksasa pun hampir terseret arus, dan luka-luka yang ada di badannya karena terkena air laut, ia pun kesakitan. Sang raksasa pun berusaha susah payah keluar dari lautan ini agar ia dapat menangkap timun emas dan memakannya. Tetapi kesempatan ini tidak disia-siakan oleh timun emas. Ia terus berlari agar raksasa tidak dapat mengejarnya. Tetapi malang, timun emas yang badannya kecil harus melawan raksasa yang sangat amat besar. Sang raksasa dapat keluar dari lautan itu dengan susah payah. Dengan sisa tenaga yang sang raksasa punya, ia tetap memaksakan diri untuk mengejar timun emas agar ia dapat memakannya. Karena sudah terengah-engah, tetapi timun emas masih tetap merasakan bahaya, akhirnya timun emas pun melemparkan bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Timun emas sangat berharap bahwa bungkusan terakhir ini bisa menolongnya. Timun emas berkata, "Bantu aku, semoga bungkusan terakhir ini dapat menyelamatkanku dan aku bisa kembali ke ibu." Alangkah terkejutnya timun emas, ternyata terasi-terasi yang ia lemparkan berubah menjadi lautan lumpur hidup, yang dimana apabila engkau sudah tersedot oleh lumpur-lumpur ini, maka badanmu akan semakin tenggelam. Sang raksasa pun terus-menerus meronta. Ia pun bahkan sampai meminta tolong, karena ia merasa bahwa badannya semakin lama semakin tenggelam ke dalam lautan lumpur ini. Ia terus berkata, "Tolong, tolong!" Tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi timun emas. Ia pun terus berlari, meninggalkan sang raksasa yang terus-menerus tersedot oleh lumpur-lumpur ini. Dan alhasil, timun emas pun berhasil kabur dari sang raksasa. Sang raksasa itu pun mati karena ia tersedot ke dalam lumpur. Dan timun emas pun kembali kepada Mbok Sirni, yang dimana Mbok Sirni adalah ibunya. Akhirnya, Mbok Sirni dan timun emas pun dapat berkumpul kembali dengan bahagia tanpa harus diganggui oleh raksasa. Mereka pun hidup bahagia bersama untuk selamanya. Sekian dongeng timun emas yang dapat saya bacakan dengan media pop-up ini. Semoga video ini dapat berguna dan juga menghibur teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.